Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini kita bisa berkumpul dengan kelompok dari kelas 3A dan membahas mata kuliah HTN, di mana tugas dari Pak dosen atau Pak Dekan Fakultas Hukum dengan subtemanya pengertian partai politik dan fungsi partai politik. Nah, tapi sebelumnya kami dari kelompok kelas 3A ini akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, saya Marhandi, kelas 3A. Yang kedua, perkenalkan, nama saya Ronald Widyadinata. Yang ketiga, perkenalkan, nama saya Panji Karya Pramana. Yang keempat, perkenalkan, nama saya Arsan. Perkenalkan, nama saya Rustam. Nah, terima kasih atas perkenalannya. Langsung aja ya kita bahas atau kita buka subtema atau pengertian partai politik. Partai politiknya kalau saya lihat banyak sekali yang membicarakan partai politik itu apa sih sebenarnya. Mungkin ada dari teman-teman itu yang bisa menanggapi atau mengambil pendapatnya masing-masing. Untuk itu kami persilakan dari kelompok kami ini. Silakan yang pertama dari Pak Rona atau Pak Panji, Pak Rustam atau Pak Arsan, silakan. Jadi Pak Rona dulu silakan. saya akan menjawab pertanyaan yang tadi. Jadi kalau menurut saya itu partai politik itu adalah sekumpulan orang-orang yang seasas, setujuan dan sehaluan di bidang politik. Nah, cuma itu ya. Nah, menurut saudara Rona tadi, sehaluan, pemikiran satu, artinya di sini ya, sama tujuannya. Tapi kalau kita lihat pengertian politik ini, bisa kita kategorikan mengambil meraih kemenangan di sini ya, meraih kemenangan. Tapi kalau kita lihat pengertiannya dan tentu tidak kita lihat pengertian saja. Di sana ada fungsi hukum. Apa sih fungsi sebenarnya menurut Anda fungsi hukum itu? Jadi kalau kita lihat dari fungsinya partai politik ini, dapat kita lihat sebelumnya dari tujuan umumnya itu. Tujuan umum dari partai politik ini adalah mewujudkan cita-cita nasional negara Republik Indonesia yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dapat kita simpulkan bahwa partai politik ini berfungsi sebagai sosialisasi dari politik sendiri dan sebagai penyelesaian masalah di dalam masyarakat. Oke, terima kasih. Itu pendapat saudara Rona tadi, bagus sekali pendapatnya. Sekarang menurut kelompok kami yang lain, di mana sebenarnya apa sih partai politik itu dan apa sih fungsinya? Di mana Pak Rustam, mungkin ada yang Pak Panji atau saudara Arsan? Kalau menurut saya, partai politik itu adalah organisasi politik yang dibentuk dengan tujuan umum. Sudah. Nah, berarti kalau menurut saudara Panji tadi itu organisasi yang dibentuk secara umum ya, secara umum. Kalau kita lihat pengertiannya, tentu membutuhkan pengertian itu sekumpulan orangnya mencapai tujuannya. Kalau menurut saudara fungsinya itu apa sebenarnya? Kalau menurut saya, fungsi partai politik itu adalah sebagai pendidikan politik. Kenapa saya bilang sebagai pendidikan politik? Karena di dalam suatu masyarakat itu banyak yang mengatakan politik itu bahwa politik itu tidak baik katanya di dalam politik. Tapi kalau menurut saya, kita semua, kalau menurut saya sendiri ya, partai politik itu sebagai sarana untuk mendidik sebuah masyarakat menjadi masyarakat yang terorganisir atau yang dipimpin dengan secara baik atau secara berkeadilan. Nah, secara berkeadilan, seperti itulah. Oke. Itu menurut Pak Saudara Pandi itu fungsi hukum ya. Itu bagus sekali pendapatnya. Terima kasih atas pendapatnya kepada saudara berdua. Tapi menurut saudara Arsan dengan saudara Rustam itu sebenarnya itu apa
pengertian partai politik itu, kalau kita lihat dari segi aspek-aspek politik itu katanya politik itu kotor dalam pendapat masyarakat. Asumsi masyarakat ini kotor dan politik itu katanya licik. Apa sebenarnya pengertian politik yang sebenar-benarnya menurut saudara Rustam atau Pak Arsan, silakan dulu. Saudara Rustam yang kami suruh menjawab. Baik, terima kasih Pak Arsan ya. Jadi di sini kan kita membahas tentang apa pendapat kita tentang partai politik. Ya. Di sini disebutkan partai politik itu terdiri dari dua suku kata. Partai sama politik. Partai yang artinya sekumpulan orang, kemudian politik artinya taktik. Jadi kalau kita gabungkan partai politik adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama dan disisipkan suatu taktik-taktik dengan tujuan untuk merebut suatu kekuasaan. Maaf dulu, apakah taktik itu dalam bentuk negatif atau positif? Namanya politik, asumsi masyarakat itu selalu kotor. Di mana letak politik itu dikatakan berpolitik untuk mencapai tujuan katanya tadi? Karena partai politik ini yang namanya kita menggapai tujuan mendapatkan kekuasaan ini perlu taktik. Taktik di sini tidak bisa diasumsikan dengan bahasa yang kotor gitu. Karena bagaimanapun dalam partai ini terdiri dari beberapa partai yang kemudian merupakan suatu kekuasaan. Jadi yang dimaksud dengan taktik kemudian bagaimana cara untuk menggapai sesuatu dengan cara yang baik. Nah, kemudian dari tanggapan masyarakat yang menurut politik ini adalah sesuatu yang kasar atau yang tidak baik, karena mereka di sini belum paham tentang apa itu politik dan apa manfaatnya berpolitik. Nah, jadi disinilah fungsi kita sebagai mahasiswa di sini tentang untuk memahami arti partai politik. Regenerasi untuk jadi mahasiswa yang ke depannya. Kita mengedukasi, artinya sosial politik, masuklah ke dalam sosial politik. Bagaimana kita mengedukasi ke masyarakat tentang apa arti politik dan apa tujuan politik. Nah, biar di sini tidak lagi terjadi pemahaman yang salah paham baik antara masyarakat yang belum paham tentang politik. Nah, kalau Anda sudah menjelaskan masalah pengertian politik ini, tentu di sana ada fungsi politik partai politik itu. Menurut Anda itu yang mana namanya fungsi politik supaya masyarakat awam tidak menyinggung partai politik itu? Begini, jadi fungsi partai politik itu apa sih sebenarnya? Yang salah satu saya sebutkan tadi untuk menggapai tujuan untuk mendapatkan kemenangan di sana ya. Di suatu struktur pemerintahan ya. Betul. Ya, terus jadi tidak hanya di situ. Namun tujuan politik tersebut juga bisa dikatakan bagaimana kemudian tujuannya supaya masyarakat itu terdidik dengan baik, dengan baik, dengan aturan-aturan yang berlaku ya, baik dari pemerintah sampai ke bawahnya ya, dan masyarakat yang awam ya. Oke. Terima kasih dari pendapat Pak Rustam tadi. Kalau menurut Pak Arsan gimana? Apa sih apakah setuju dengan pendapat Pak Rustam tadi atau pendapat Pak Rona atau saudara Rona dengan saudara Panji itu pengertian hukum yang disampaikan itu ada sehaluan, ada sekumpulan, ada taktik. Menurut Anda sekarang Pak Arsan, apakah pengertian politik itu yang sebenarnya yang mana menurut pendapat Anda? Baik, menurut pendapat Rona, pendapat saudara Panji, pendapat saudara Marham itu kami sangat setuju, semuanya benar. Rustam, bukan saya. Saudara Rustam, semuanya benar. Nah, tapi menurut pendapat saya yaitu partai politik itu merupakan sekumpulan orang atau organisasi atau kelompok-kelompok orang yang mempunyai tujuan tertentu. Nah, itu pengertian menurut saya. Itu penjelasan atau pengertian dari saudara Pak Arsan ya. Tapi kalau kita lihat setelah kita berbicara masalah pengertian, tentu ada di sana fungsinya tadi kayak teman-teman kita ini, kayak saudara-saudara kita ini. Apa sih fungsinya kalau di sana menurut saudara? Jadi fungsi
daripada partai politik itu adalah satu, untuk mendidik masyarakat dalam berpolitik dan baik dan benar. Oke. Terus mengajak masyarakat untuk berpolitik biar mendapat dukungan. Apakah mengajak masyarakat mengajak berpolitik secara negatif atau kasar? Karena asumsi masyarakat kotor katanya tadi, saya bertanyakan kepada Pak Rustam tadi. Apakah mengajak masyarakat untuk berpolitik, ikut dalam politik ini kotor atau negatif atau positif? Yang jelasnya kita mengajak masyarakat itu berpolitik secara benar. Positif ya. Positif. Oke. Jadi mengajak masyarakat secara positif artinya bagaimana berpolitik yang baik, yang benar, bersih ya, tidak ada kotor gitu. Jurdil ya. Jurdil. Oke, supaya jangan ada dusta di antara kita ya. Itu. Nah, oke. Terima kasih atas pendapat saudara-saudara ini. Tapi untuk menyimpulkan pendapat yang saudara tanggapan saudara tadi itu sangat-sangat betul atau cocok di sini. Kalau saya lihat di sini, partai politik itu saya simpulkan sedikit ya, suatu kelompok yang terorganisir ya, organisir di sini, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, baik nilai agamanya, nilai bangsanya, dan nilai yang berlaku di hukum di masyarakat ya, itu dia. Kalau dan dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politiknya itu ya, dan merebut kedudukan politik di instansi pemerintahan ya, baik di pemerintahan pusat maupun ke bawah kabupaten, demi keadilan, demi masyarakat mendapatkan suatu keadilan. Itu dia sebelum saya. Sedangkan kalau fungsi politik partai politik itu di sini ada berapa poin di sini? Cuma 4 poin di sini, 6 poin di sini. 6 poin. Yang pertama di sana sosialisasi politik di sana. Tentu ada poin-poinnya di sana. Yang kedua rekrutmen politik, sudah tahu kita rekrutmen, mencatat atau mengajak di sana kan, mengumpulkan. Yang ketiga di sana komunikasi politik, bagaimana kita berbicara kepada masyarakat ya. Di sini, yang keempat di sini agregasi dan artikulasi kepentingan, bagaimana kepentingan partai politik itu ke bawah ke masyarakat ya. Nah, yang kelima di sini partisipasi politik, bagaimana sih ikut sertanya partai politik itu bergaul atau di dalam masyarakat ya. Yang keenam pengatur konflik, bagaimana sih partai politik itu mengatur atau mengatasi masalah yang ada timbul di masyarakat. Soalnya partai ini banyak kan, partai politik itu banyak. Nah itu dia. Cuma itu 6 poin itu. Nah dari 6 poin itu mungkin bisa saya simpulkan, cuma itu yang saya simpulkan. Nah sekarang bagaimana? Mungkin ada yang bertanya atau yang masih dalam hatinya masih unek-uneknya masih kurang jelas. Silahkan, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan fungsi dan pengertiannya itu, silahkan. Baik, sedikit saya jelaskan sedikit tentang taktik tadi, mungkin kurang banyak. Untuk dipahami taktik tersebut ini keluar apabila karena ini adanya tandingan politik ya, merebut sesuatu yang pastinya ada tandingan politik. Tandingan tersebut yang artinya ada taktik, lawan jenis, ada taktik di sebuah lawan politik, di politik tersebut, di partai tersebut, hingga terjadinya perebutan kursi atau tujuan-tujuan yang kepentingan masing-masingnya sepakati. Lalu kemudian bagaimana mensosialisasikan politik tersebut sehingga masyarakat itu paham tentang politik, tidak hanya dalam internal partai ataupun perlunya juga eksternal seperti masyarakat. Jadi jangan ada tanggapan masyarakat yang kemudian menganggap politik ini sangat tidak baik. Lalu bagaimana, apa fungsi kita sebagai partai politik? Jadi memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga apa arti partai politik, apa fungsi partai politik, dan apa tujuan partai politik. Oke, di sini tentu ada rekrutmen politik di sana ya. Bagaimana sih cara Anda rekrutmen sehingga masyarakat yakin akan masuk dalam ranah politik?
Kalau rekrutmen termasuk di sini bagaimana visi dan misi partai Masing-masing partai. politik. Jadi di situ kita akan paparkan apa sih visi misi kita, apakah kita betul-betul menjalankan atau tidak. Karena yang terjadi saat ini, fenomena saat ini, ya banyaknya partai politik yang menjanjikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Sehingga masyarakat ini sudah mengenal arti politik yang sangat kotor sekali, taktik yang tidak benar. Disebabkan kenapa? Karena memang dari peran serta partai politik atau oknum-oknum politik ini yang tidak benar cara untuk berpolitik. Nah, disitulah penilaian masyarakat sudah tidak baik yang sekarang ini, yang tentunya awalnya kan visi misinya bagus sekali gitu, tapi dalam penerapannya sungguh tidak wajar. Apakah setelah rekrutmen politik, apakah mencapai kepentingan politik aja di sana setelah mendapatkan anggota partai politik? Ya tentunya kalau dalam partai politik ya harus optimis untuk mencapai sesuatu. Namun kemudian apa yang menjadi tujuan itu ya antara kita dapat atau tidak dapat itu, yang penting kita sudah menjalankan partai dan politik yang sebenarnya dengan pemahaman politik yang baik dan benar. Tentunya di sini kan kalau kita lihat bukan satu partai di sini ya, bukan satu partai politik aja ya, satu partai ya. Tapi di sini banyak partai di sini. Bagaimana kolaborasi antara partai-partai yang lain misalnya? Ya, cara mengkolaborasi kerjasama dengan partai-partai. Apakah Anda bersaing secara sadis atau sehat atau gimana? Jadi dalam partai tersebut punya visi misi dan tujuan tertentu. Nah, ada di situ aturan rumah tangga dalam politik. Jadi di sini kalau misalnya kita menerapkan sesuatu yang baik dengan membentuk negara yang bagus, masyarakat yang bagus, pemimpin yang bagus, ya tentunya antara pemimpin politik yang satu dengan yang lain menjalin kerjasama yang baik, kemudian tidak saling menjelekkan di situ satu dan lain. Oke, baik sekali dari pendapat Pak Rustam. Mungkin ada dari pendapat teman-teman yang lain atau saudara-saudara yang lain. Ada dari Pak Arsan, dari saudara Rona. Sudah cukup jelas. Baik. Oke. Baiklah, Anda yang tanggapan sedikit. Baik, saya tanggapi sedikit. Mungkin yang dimaksud dengan Pak Rustam itu taktik untuk merebut suatu kekuasaan itu sama halnya seperti strategi. Ya. Jadi strategi ini bagaimana caranya mengambil hati rakyat. Ya. Jadi hati rakyat biar rakyat itu mau percaya dan ikut dalam partai politik itu. Ikut dalam partainya itu. Partai ya. Itu menurut saya. Sudah itu ya. Mungkin ada yang lain dari saudara-saudara? Saya sudah cukup jelas. Cukup. Nah, jelas. Baiklah, sudah kita dengar dari paparan dari masing-masing anggota dari kelas anggota kami. Untuk itu karena waktu tidak mengizinkan kita ya, waktu terbatas. Untuk itu saya akan akhiri dan kita akhiri aja dengan diskusi ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba abang ya. Baru putus ya ini.